Saya Cecilia Swastrisya Nipal, mahasiswa D3 Prodi Akuntansi Politeknik Kalteng Riau. Di sini saya bakal bercerita tentang mengatur keuangan pribadi di masa muda. Nah, teman-teman, berbicara tentang keuangan, mungkin banyak yang dari kita sudah tahu. Bahkan mengatur keuangan dalam diri kita sendiri sangatlah sulit. Nah, di sini saya bakal kasih cara bagaimana sih mengatur keuangan pribadi selama sebulan. Mungkin dari teman-teman sekalian banyak bertanya-tanya, kenapa sih kita harus mengatur keuangan di masa muda sekarang? Ya karena mengatur keuangan di masa muda sekarang itu sangat berguna bagi diri kita sendiri ataupun di masa depan. Di dalam video ini saya bakal membagi satu cara untuk mengatur keuangan pribadi. Sebenarnya mengatur keuangan itu sangat banyak cara. Namun kali ini saya bakal menjelaskan cara mengatur keuangan pribadi di masa muda kita sekarang dengan prinsip 50-30-20%. Ngomong-ngomong tadi, prinsip 50-30-20 ini adalah cara menabung tetap menikmati kemewahan dalam hidup. Jadi beberapa pun uang yang diberikan orang tua kepada kita, kita bisa menabungnya dalam prinsip 50-30-20 ini. Sesuai dengan prinsip 50-30-20 ini, kita diajak untuk membagi pengeluaran kita dalam 3 kotak, yaitu yang pertama 50%, yang kedua 30%, dan yang ketiga 20%. Yang pertama 50% itu bisa kita gunakan untuk keperluan kita pribadi yang kita butuhkan dalam bulanan itu. Dalam bulan itu apa-apa saja sih yang kita butuhkan? Contoh makanan, keperluan kos atau internet, atau keperluan pribadi yang lainnya yang mungkin teman-teman bisa mengatur sendiri dalam per bulannya apa-apa saja yang kita butuhkan. Dan yang kedua adalah 30%. 30% itu untuk digunakan untuk menabung atau berinvestasi. Contohnya menabung dalam celengan, menabung di ATM. Tapi kalau kita menabung dalam ATM mungkin banyak yang keselip atau gimana gitu, bisa tertunda gitu. Jadi bisa di dalam ATM atau bisa di celengan. Dan yang ketiga adalah 20%. 20% ini digunakan untuk hal yang kita inginkan. Contoh, suatu yang tidak terlalu kita butuhkan, tapi kita pengen beli hal itu. Misalnya, seperti kita ingin makan sesuatu yang enak, tapi kita tidak terlalu membutuhkan, tapi kita ingin beli itu makanan itu, ya kita boleh beli itu dalam uang 20% tadi. Dan kedua, nonton atau sekitar hobi-hobi kita yang ingin kita beli tapi belum kita penuhi. Nah, kenapa sih kita perlu melakukan atau mempergunakan tips ini dalam hidup kita atau cara ini dalam diri kita di masa muda ini? Ya karena ada seseorang yang mengatakan, yaitu Warren atau Diegi, bilangnya gini, lo nggak boleh fix kebutuhan dasar melebihi 50% dari total pemasukan lo supaya kamu bisa hidup enak. Nah, kalau menurut saya prinsip ini bakal berhasil karena kita dari awal sudah mempunyai kantong yang berbeda-beda untuk kebutuhan pribadi kita. Kata kunci dari mengatur keuangan di masa muda ini yaitu kita harus mempunyai pegangan untuk kita gunakan dalam jangka pendek atau jangka panjang yang mungkin berguna di masa depan atau di masa-masa yang akan datang. Dan jangan pernah kita menggunakan kantong satu untuk memenuhi kantong yang lain. Dari 3 kantong ini jangan pernah menggunakan, contoh dari 50% kita gunakan uang 50% itu untuk kegunaan 30%, atau 30% ini kita gunakan untuk kebutuhan 20% tersebut. Supaya lebih gampang dalam hal prinsip 50-30 ini, kita harus melakukan yang pertama, menghitung pemasukan kita setiap bulan yang diberikan orang tua atau keluarga atau siapapun itu. Yang kedua, siapkan alat-alat untuk menyimpan uang seperti amplop, celengan, ATM, atau yang lainnya yang mungkin bisa menyimpan
uang kita ini dengan baik. Yang ketiga, pisahkan uang tersebut sesuai dengan tempatnya. Pastikan uang itu nggak bakal dipakai oleh kita dengan keperluan yang tidak penting. Karena dari awal kita sudah melakukan pembagian atau pengeluaran yang kita lakukan yang kita lakukan tadi, yaitu 50-30-20% tadi. Yang keempat, sesuaikan. Ya, kalau kita bisa menabung lebih banyak, kenapa tidak, begitu kan? Supaya pengeluaran kita itu juga berkurang, atau keperluan yang kita inginkan suatu hari nanti atau di hari-hari kemudian bisa kita penuhi dengan cepat, karena adanya uang yang kita pakai atau yang udah kita simpan masih ada sisa gitu. Saat kita melakukan cara mengatur keuangan secara pribadi ini, kita harus berusaha hidup hemat. Hemat berarti belanja uang dengan cermat. Banyak cara hidup hemat, seperti membawa bekal saat ke kampus, kemana saja kita pergi. Tidak terlalu sering menghabiskan waktu nongkrong di mall atau di kafe kekinian. Tidak membeli barang hanya karena tidak mau ketinggalan tren, tidak mau kalah dari orang-orang lain. Dan saat kita melakukan cara ini, mungkin kita bisa hindari berbelanja secara berlebihan, atau jangan salah pergaulan. Masa remaja adalah masa berteman, bergaul, bersosialita. Di suatu sisi, sifat remaja jangan sangat mudah terpengaruh dengan lingkungan. Pilihan teman menjadi hal yang sangat penting bagi remaja. Teman yang baik membawa efek yang baik dan sebaliknya. Dan berapapun usia kita pada saat ini, atau berapapun uang kita yang diberikan orang tua kepada kita, sangat penting untuk bisa mengelola keuangan dengan secara bijak. Jumlah uang yang kita terima dari orang tua akan selalu cukup jika bisa mengelola dan mengendalikan keuangan dengan tepat. Beberapa kebijakan cukup mengendalikan keuangan dengan tepat, dan selalu terapkan prinsip 50-30-20 dengan baik, supaya kita merasakan hasilnya sendiri dalam melakukan cara prinsip 50-30-20% tadi. Jangan sungkan untuk meninggalkan gaya hidup yang selalu berujung pada pemborosan, di mana Anda harus mengeluarkan sejumlah uang yang besar untuk menjalankannya. Lakukanlah hal tersebut sejak sekarang agar menjadi kebiasaan dan berdampak baik bagi kondisi keuangan kita. Kelola dengan tepat dan terapkan berbagai cara bijaksana untuk mengatur keuangan kita secara pribadi. Nah, sebagai anak muda zaman sekarang, marilah bijak dalam menggunakan atau mengatur keuangan kita secara pribadi. Dan dari itu semua, gimana kita mengatur keuangan kita di masa sekarang, itu sangat berguna bagi kita untuk masa-masa yang akan datang atau hari-hari yang akan datang. Dan mungkin suatu saat kita bakal butuh itu semua tanpa kita merepotkan orang tua kita lagi, dan kita bisa mengendalikan itu semua dengan cara kita sendiri, dengan keuangan kita sendiri. Dan lakukanlah prinsip ini secara teratur, jangan pernah ada yang bolong. Contoh, bulan ini dilakukan, bulan berikutnya tidak dilakukan, karena kalau kita melakukannya tidak teratur sama aja bohong. Dan mungkin kalau kita tidak melakukannya teratur, keuangan kita juga tidak akan nampak kemana saja. Dan kita hidup dalam keseharian dengan hidup yang sesuai kemampuan keuangan kita jangan mengikuti keegoan kita. Jangan sekali-sekali mengikuti ego sendiri dalam menentukan pengeluaran keuangan. Alihkan ego dengan cara berhemat. Banyak orang yang memiliki atau mempunyai keuangan yang layak atau yang cukup, namun sedikit memiliki tabungan. Hal itu menyadari kita bahwa penting untuk menanam ego demi mengumpulkan
pundi-pundi uang yang bermanfaat bagi diri kita di masa yang akan datang, baik itu 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, atau bertahun-tahun. Maka kita sebagai anak